satu akan menampilkan drama yang bertemakan romansa yang berjudul Cinta Bukan Romansa. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Najla sebagai Amara. Saya Gilang sebagai Galang. Saya Nela sebagai Nala. Saya Lapindra sebagai Arvin. Saya Regan sebagai Galang. Saya Aliasta sebagai Kalista. Saya Chandra sebagai Syariah. Saya Ajeng sebagai Jessi. Saya Kira sebagai Karina. Saya Raka sebagai Regina. Selamat menyaksikan. Nala, Amara, Karina, dan Jessi pernah menjadi satu kelompok pertemanan semenjak SMP sampai SMA. Sejak dulu, Amara selalu mengagumi Galang yang merupakan ketua geng motor Altair. Berbeda dari pandangan orang tentangnya, Galang justru sosok laki-laki yang banyak dikagumi wanita karena sosoknya yang bertutur kata lembut dan mengutamakan kesopanan. Nala, Jessi, dan Karina tahu jelas bagaimana Amara mengagumi Galang setiap harinya. Teman terdekat Amara, Nala, bahkan menghafal setiap kata yang keluar dari bibir Amara setiap ia berjumpa dengan Galang. Namun, nyatanya perasaan yang sama terjadi kepada Nala. Ia menyukai teman kecilnya, Galang, sampai sekarang. Namun ia memilih untuk memendam perasaannya dan merelakan Galang untuk Nala. Walau ia kerap merasa sakit hati, dia tidak mau merelakan pertemanannya demi menjadi egois. Pertemanan mereka sangat erat. Tiada hari tanpa mereka bermain kecil. Entah itu hanya sekedar berkunjung ke tukang mie ayam terdekat atau makan siang, atau pergi ke salah satu rumah mereka berempat untuk saling bertukar cerita. Sampai hari itu akhirnya terjadi, mengubah hari-hari mereka yang pernah indah pada masanya. 2 tahun kemudian. Warung BM pagi ini biasa dikunjungi oleh sekelompok anak komunitas Altair. Di meja ada 3 orang yang tengah menikmati gorengan dan segelas kopi sambil menunggu jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Arvin tampak asik berbincang dengan Gara, membicarakan tentang game yang biasa dia mainkan. Terutama Arvin tampak lebih excited tentang itu. Perbincangan ketiganya tampak asik sampai seorang wanita keluar dari balik pintu kayu yang rapuh, membawakan 2 mangkuk mie rebus pesanan Arvin dan Gara. Tampak tersenyum sambil berjalan ke arahnya dengan anggun. Aduh, pagi-pagi udah kesini aja mas sekolah kalian. Kita kan ini ya, isi amunisi dulu kita. Biasaan kalian sehat dulu sama orang tua kalian. Tiap kali makannya jangan gitu. Galang nggak pesan juga. Kedua deh. Mana? Masih lagi nih. Celia. Jalan. Setelahnya, Galang membayar kopi yang dipesannya, berpamitan dengan sang pemilik warung, dan memanggilnya sebelum pergi dengan motornya untuk pergi ke tujuannya. Waktu menunjukkan pukul 6:30 pagi. Motor Vespa putih itu sampai di parkiran setelah melewati jalanan kota Bandung. Pagi ini tampak cerah. Matahari menampakkan dirinya tanpa malu-malu dan memberi semangat juga rasa ceria kepada 2 insan yang masih terduduk di atas motor sampai mesin tersebut mati. Galang menolehkan kepalanya kepada perempuan yang baru saja turun dari motornya. Ujung garis bibirnya tertarik membentuk senyuman, membawa tangannya untuk membantu perempuannya yang kesusahan melepas helm yang digunakannya. Ini susah, mana banget tidak dicari. Kamu jadi kota tadi ini? Ya Pak, aku mau sama biasa kok. Ya masuk, obatnya gue bawa kan? Bentar.
Nala segera buang muka menghindari kontak mata, yang lalu hal itu disadari oleh Amara. Amara yang semula sibuk berbincang dengan kedua temannya itu, hanya menatapnya dengan sorot mata tidak suka dan senyum tipis. Bahunya dengan sengaja menyenggol Nala sampai tubuh itu melubuk tubuh Galang. Untungnya, Galang menangkap tubuh Nala dengan baik. Maaf, gak sengaja. Romantis banget sih pagi-pagi. Nanti ada kayak kami ya. Kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Tadi mereka sengaja itu. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Memisahkan langkah antara Nala dan Galang ke kelasnya masing-masing. Sampai di kelas, Nala segera mendaramkan dirinya di kursi menunggu pembelajaran dimulai. Dari pintu masuk, Jessie dan Karina tampak tertawa asik, saling mendorong bercanda. Duduk di kursi mereka yang tepat terletak di belakang Nala. Nala menghiraukan itu. Dia memilih mengeluarkan bukunya untuk mengecek tugas yang sudah dia kerjakan. Namun dikejutkan ketika sebuah buku dilempar ke hadapannya. Nala menoleh ke belakang melihat siapa yang melempar. Di sana ada Jessie yang tampak menatapnya dengan malas sambil memainkan pulpen. Kerjain dong, harus nulis nih. Udah. Nulis yang aku aja nggak? Untuk ngerti nggak sih apa kata Jessie? Kalau kerja kerjain. Nala hanya mampu diam membalas tatapan Karina. Sebelum memilih untuk mengikuti apa katanya daripada harus berdebat dengan kedua temannya itu. Nala mengeluarkan tempat pensil hendak mengambil pensil mekaniknya. Ketika ibu jarinya menekan ujung pensilnya, pensil itu tidak muncul. Ia merogoh tempat pensilnya untuk mencari isi dari pensil mekaniknya. Namun sayangnya itu habis. Walau dia tidak ingin, mau tidak mau ia harus pergi untuk membeli. Aku boleh ke dulu nggak? Soalnya pensil aku habis. Apa yang lapor? Tetap baliknya. Aku nggak mau ya dimarahin gara-gara lu ngerjain tugas. Awas ya, kamu nanti marahnya aku lagi di kelas sama si Nala. Nala pergi dari kelas untuk pergi membeli isi pensilnya. Ketika ia melewati kelas Galang, pemandangan yang ia lihat adalah Amara yang tengah mencari perhatian kepada Galang. Tampak mengambil tempat duduk Gara dan menekuk-nekuk pundak Galang untuk mengajarkannya matematika dengan nada manis. Dan Galang tetaplah laki-laki yang baik. Ia menuruti permintaan Amara walau dia tidak tahu maksud tersirat dari perlakuan perempuan tersebut. Nala mempercepat langkahnya, berusaha mengabaikan pemandangan yang ia lihat. Walau Galang kekasihnya, dia merasa tidak memiliki hak untuk memiliki kepada Amara. Mengingat dari masa lalu mereka saling berhubungan. Di koperasi, tak disangka di sana ada Celia dan Erina yang tengah membeli sarapan. Melihat Nala yang datang tanpa menyadari keberadaan mereka, Celia menghampirinya sambil menunggu buah pesanannya datang. Bahu itu ditepuk mengalihkan atensi Nala kepadanya yang mengukir senyum bahagia. Kira kamu belum datang. Tadi aku sama Evi ke kelas kamu. Aku udah datang kok tadi. Kamu lagi masuk kelas sih? Udah bel. Kayak boleh informasi kamu. Galang mana? Biasa sama Galang. Galang, ada kok di kelasnya. Kamu Beneran ibu. Gak apa-apa. Sama Amara ya? Kamu ada masalah poin tuh kalau Amara ngapa-ngapain di jalan? Ya santai aja kok. Amara sama kamu paling tahu. Soalnya gimana?
aku. Iya kalau aku bawa Rafa, ini sama Galang. Enggak, aku sendirian aja. Galang ada kok di kelasnya. Oh. Lalu Nala pergi meninggalkan teman-temannya itu, memilih untuk tidak melanjutkan percakapan yang membuatnya tidak lepas memikirkan tentang Galang dan Amara. Hari-hari berlalu, keakraban Galang dan Amara tampak seperti lebih dari biasanya. Nala yang melihat itu hanya mampu menggerutu di dalam hati, membiarkan rasa cemburunya membelenggu setiap harinya. Semakin hari juga dia semakin dibuat lemas, menerima fakta bahwa kemoterapinya tidak berjalan begitu baik. Pikirannya terbagi antara Galang dan kankernya. Ini dia duduk menunggu Arvin datang membawa catatannya yang dipinjamkan kepada Galang. Namun kekasihnya itu tidak bisa menemuinya sekarang karena rapat penting anggota OSIS. Arvin datang menghampiri Nala yang duduk di samping lapangan. Dia lalu langsung duduk di sampingnya tanpa menyapa terlebih dahulu, membuat si empu yang menunggu menoleh sedikit terkejut. Lalu memukul bahu Arvin yang hanya dibalas tawa menyebalkan dari Arvin. Lanjutin aja, bisa nggak sih pelan-pelan? Itu aku ngasih buku doang. Galang gak bisa nganterin, dia sibuk OSIS, katanya mau lengser, emang sibuknya lebih pemilu. Ya nggak apa-apa kok, lagi pula hari ini aku mau di rumah aja. Iya kak, aku mau parkom, ada Karina sama Jesse. Dari Nasria itu? Enggak, sama Gara. Gitu. Enggak, apa duluan ya? Bentar, Vin. Emangnya Amara sama Galang sedekat itu ya? Lumayan. Tahu kan kamu pernah dengan mereka berdua? Oh, gitu ya? Kenapa? Gak apa-apa sih, aku cuma gak suka aja kalau lihat mereka berdua. Secara kan Galang pacar aku, harusnya sama-sama perempuan paham gimana rasa sakitnya. Tapi aku gak bisa gimana karena aku gak suka juga. Tenang aja, Galang sukanya kamu. Udah aja. Thank you, Vin. Jam pulang sekolah sudah datang. Sesuai apa kata Arvin, dia dan Gara pergi untuk kerja kelompok. Tapi memang dasarnya Gara kelewat berat cinta. Dia pergi mengantarkan Celia untuk ke suatu tempat. Ini hanya dari dia, beberapa anak laki-laki, Karina, Jesse, dan terakhir tentu saja Amara. Melihat Amara tengah sibuk membuka lembaran bukunya mencari materi untuk scrapbook mereka, Arvin menghampiri Amara, meninggalkan Karina yang tengah sibuk membuat desain untuk tugas seni budayanya. Informasi yang tepat. Amara langsung mengambil kunci motornya. Enggak, tadi aku ngobrol sama Nala. Tadi sih dia bilangnya nggak suka kalau mereka deket sama Nala, sama Galang. Apa? Sedangkan kan dia pacarnya. Dia sih kayak ngomong gitu. Terus dia bilangnya merahat. Informasi yang tepat. Amara langsung mengambil kunci motornya dan meminta Jesse juga Karina untuk ikut, menimbulkan tanda tanya kepada kedua temannya itu.
kalau mereka tetap mengikuti apa kata Amara setelah itu. Tanpa sepengetahuan Arvin maupun Gara, kini Amara sampai di rumah Nala dengan motornya. Tanpa basa-basi, ia menerobos masuk rumah Nala yang tampak sepi. Nala mendengar suara pagar rumahnya yang dibuka. Mau tidak mau harus memberhentikan kegiatannya. Dia cepat-cepat keluar kamarnya untuk melihat. Namun, kini ia terbujur kaku melihat Amara sudah mendobrak masuk rumahnya, diikuti Jessie dan Karina yang tampak masih bingung. Maksud kamu apaan ngomong gitu ke Arvin? Hah? Ngomong aku gara-gara aku dekat sama Galang aku murahan, ha? Murahan? Kamu ngomong apaan kayak gitu ke Arvin, ha? Apa sih? Kamu berisik. Kita nggak ada ya, nggak ada kamu. Kalau mau ngomong itu sadar diri. Aku ngelakuin ini karena kamu ngelakuin gitu ke aku. Kamu juga sama aja. Nggak ada sopan sama semua orang. Nggak usah. Lihat ya, kamu akan dapet Arman dengan segala ini. Emang enak ya? Orang yang kamu suka selama bertahun-tahun ini malah kamu deketin dan temen kamu pacarin secara diam-diam, ha? Oh, pikir aku baik-baik aja? Semua yang ada di sana dibuat terkejut, membuat suasana hening sepertian detik karena kejadian yang tiba-tiba. Namun, Amara tidak peduli. Dia menepis tangan Nala yang menunjukkan darah lalu menatapnya penuh kebencian. Jessie dan Karina menatap Nala yang tampak tenang menutupi hidungnya. Kekehan sarkas dari Karina membuat Celia dan Elina menatap tidak suka. Ketika perempuan itu pergi, Elina yang sedari tadi diam terkejut lalu menoleh kepada Nala, menatap khawatir temannya itu. Melihat Kita harus ngomong. Apa? Kita nggak ada yang ngajak ribut kamu. Kali gas kita bisa sarapan. Kalian bertiga sadar nggak sih apa yang kalian lakuin ke Nala? Bisa nggak sih untuk berhenti gangguin Nala? Dia salah apa sih sama kalian? Salah apa? Itu cewek udah pernah cerita sama kalian. Serius. Dari mata kalian kelihatan kan? Nala itu korban, bukan kalian jadi korban. Kamu tuh ngomong sama siapa? Kamu tahu dari kapan? Dari SMP? Kamu peramal, ha? Sebagai pengguna, Nala lagi sakit. Ada gak langsung kalian nyuruh dia? Sakit apa? Macam ada kamu? Lupa banget sama orang. Kalian tuh orang baru, gak usah jadi pahlawan. Di sini tuh kita yang sakit, bukan dia. Jaga tuh cewek kamu. Temes banget punya mulut. kondisi remaja yang tengah asik berbincang sambil menikmati Waktu berlalu, perdebatan di pagi hari ini membuat Jessie dan Karina kesal. Di halaman belakang sekolah, Amara dan kedua temannya itu berkumpul seperti biasa untuk mengobrol. Sambil tercekap, Jessie yang kepala emosi dan kesal karena moodnya hancur hari ini, akhirnya mengatakannya kepada Amara. Hah? Serius? Serius? Katanya kita nyari berhenti sih buat gangguin Nala. Katanya dia lagi sakit. Gila ya, jago banget ya ngasih orang. Kamu tau gak sih, aneh sih Nala sama si Kalian itu bisa punya pacar. Jangan-jangan asli itu temennya juga. Ya, paling juga sama tuh kayak si Nala. Secara mereka satu circle kan. Bisa jadi loh.
Namun, di sisi lain, ia merasa terganggu akan informasi itu. Pembelajaran selanjutnya datang. Kebetulan kelas Amara dan Nala memiliki jam olahraga yang sama. Amara seperti biasa mencari perhatian kepada Galang. Sesekali ia melirik ke arah Nala yang tampak menghancurkan mereka berdua. Jessie dan Karina memperhatikan air muka yang tampak bersuasana hati buruk itu. Jessie dan Karina memperhatikan air muka yang tampak bersuasana hati buruk itu. Sambil memainkan bola voli, Karina mendekat ke arah Jessie dan membisikkan sesuatu tanpa melepas pandangannya dari Nala. Mendengar kericuhan, Galang menarik mengalihkan atensinya dari Amara. Ketika ia lihat Nala tersungkur dengan darah dan teman-temannya yang mengerumuni, Galang segera melangkah untuk mendekat. Jika saja Amara tidak mengenalnya. Mana? Terus itu tuh beres. Tapi dia pacar aku nggak mau lihat dia nama apa. Kamu apaan sih? Pasti gak ada urusannya sama kamu. Aku udah bilang kan orang yang sakit. Kericuhan hampir terjadi, namun keduanya memilih untuk tidak menyulut api dan menjadikan Nala prioritas untuk saat ini, juga membuat kedua pelaku tersebut diam dengan perasaan kesal. Amara memperhatikannya. Hatinya terasa sakit saat melihat Galang menghampiri Nala dengan penuh kekhawatiran. Benar saja, setelah hari itu Nala tidak pernah masuk ke sekolah lagi. Dia sering tidak datang ke sekolah, begitupun Galang. Sehingga membuat Amara frustasi dan kesal karena Nala lagi-lagi merebut apa yang seharusnya menjadi miliknya. Serius lah, kamu nggak bohong. Kata dokter, katanya nggak bisa diselamatkan. Kalau udah operasi, udah tuh bisa sembuh. Kamu harus sekarang, dia nggak boleh sampai apa lagi selain kamu ceria sama Erina. Jadi kamu sekarang harus kuat ya. Tapi aku sayang banget sama anak aku. Kalau dia nggak ada gimana? Buat kedepannya nggak bakal ada yang tahu lah. Tapi untuk sekarang kamu harus kuat. Apa yang aku katakan betul kan? Kamu harus kuat. Kita ada di sini sama kamu. Setelah menguping, perasaan Amara semakin dibuat resah. Ekspresinya penuh rasa khawatir, bahkan nafasnya terasa berat. Cepat-cepat ia pergi ke rumah sakit terdekat untuk mencari Nala. Dan benar saja perempuan itu ada di sana. Dengan berbaring lemah,
Cukup lama, Amara mengintip dari balik jendela pintunya. Tangan itu kini memutar kenop pintu dan melangkah masuk, membuat atensi Nala teralihkan kepadanya. Menatap Amara sedikit kaget. Begitu pun Amara, tampak hanya memperhatikannya tanpa mengatakan apapun. Dia bingung kenapa dia ada di sini dan kenapa dia pergi ke sini untuk Nala. Padahal perempuan yang tengah dalam itu jahat karena keegoisannya. Amara, ngapain kamu di sini? Kamu sakit apa sih? Kanker? Kenapa kamu tahu? Kan perlu kamu tahu. Hah? Aku tahu dari siapa? Emang kamu bakal peduli sama aku? Ya tentu gak akan. Ngapain aku peduli sama pengkhianat kayak kamu? Kamu ini pantas dapat penyakit kayak gini. Ini semua karma dari apa yang kamu lakuin ke aku. Rasain. Kamu masih cinta ya sama Gara? Karina hendak menghampirinya, namun Amara justru memilih untuk tetap melanjutkan langkahnya dan pergi ke bangunan besar itu, dan melupakan semua yang terjadi di sini. Dia tidak suka perasaan bimbang di hatinya ini. Demi hari berlalu, Galang semakin dibuat kacau, entah itu tentang sekolahnya ataupun tentang Nala. Kini ia tengah menggenggam tangan Nala yang sudah tampak pucat. Sekuat tenaga, ia tidak meneteskan air matanya, namun genggamannya semakin kuat setiap saatnya. Tangan Nala terasa lemas, bahkan untuk membalas genggaman tangan Galang rasanya susah. Perempuan itu banyak diam, dia rasakan tangan Galang yang menggenggamnya sangat kuat dengan sedikit elusan pada punggung tangannya dengan ujung jari, membuat Nala menoleh kepada kekasihnya itu. Kamu nggak sih? Oke. Enggak kok. Nah, kamu di mana kurang? Boleh nggak? Aku tidak ada permintaan. Kalau menurut kamu, Aku pengen kamu masarin Amara. kamu mau kayak gitu? Kalau aku nanti udah nggak ada dan udah bukan jodoh kamu, mau sebesar dan seluas apapun cinta kamu ke aku, berarti aku bukan jodoh kamu. Dan kamu lah, kamu masih punya cinta, porsi cinta kamu yang lebih besar ke yang lainnya. Contohnya ke Amara. Seenggaknya dengan hal ini Amara bisa maafin aku lah. Jadi aku mohon kamu janji sama aku kalau kamu bisa mengganti apa permintaan aku ya lah. Please.
kini duduk sendirian menatap galang tangan milik kekasihnya yang sudah tiada itu. Nala meninggalkannya hari ini. Kekasihnya itu benar-benar meninggalkannya setelah permintaan yang konyol itu. Lalu genap seminggu, Galang harus muncul karena kehilangan Nala. Amara, Karina, dan Jessie kini bersama Celia dan Karina. Mereka saling diam sambil menatap nisan bagi Nala dan kini sudah tidak asing lagi mereka temui. Tak ada air mata yang keluar. Namun sorot mata yang kosong itu sebagai bukti kesedihan, bahkan untuk Amara sendiri. Rina, mau kemana? Kemana? Kalian di sini sekarang. Lebih tepatnya sama Jessie kan? Jessie, gak usah bikin keributan di sini. Kalian sadar gak sih? Kalau kalian tuh penyebab meninggal. Galang dan kedua temannya itu kini berada di warung DM. 3 hari berlalu setelah kepergian Nala, Galang kini memilih untuk pergi keluar dan kembali bergaul dengan teman-temannya. Walaupun dia masih dilanda kesedihan. Mengingat pesan terakhir Nala, Galang dibuat kalang kabut akan itu. Di hadapan kedua temannya yang ikut berpikir mencari solusi. Galang sedikit menenangkan tubuhnya, menatap Galang dengan yakin. Kalau kamu bisa ngelakuin apa yang Nala lakukan, kan kita kan nggak tahu Nala itu serius atau enggak. Tapi jadi tetap janji aku nggak mau bikin hal kecil. Selama kita temenan, kamu gak pernah sekali ngasihin cewek. Amara juga perempuan, dia punya hati. Kamu harus pikirin ini sih. Kamu siap pikirin. Duluan ya. Mau kemana? Nembak cewek. Hah? Mau nembak Amara? Bukan amaranya. Yaudah, aku duluan ya. Nanti berkabar lah. Jadi Ben, jadi gimana? Sejak kembali. Jadi kamu. Ini aku beres baca dia. Aduh, dasar anak muda. Tapi emang bener ya, galau itu setiap hari sama kayak Nala. Berduka cita deh. Tadi Gang juga ngomong gitu pas Nah, gitu ya. Padahal dulu Nala itu suka bareng-bareng lewat kesini sama Teh Amara. Nah, kapan ya? Oh, 2 tahun yang lalu deh. kalau saya bukan jodohku, maka jodoh kamu. Tanpa diketahui Galang maupun Acin, Galang berhenti di depan bangunan besar bernuansa putih. Dia matikan mesin motornya dan memperhatikan bangunan tersebut sambil melepas helmnya.
beradu dengan isi kepalanya sendiri. Tiba, pagar hitam itu terbuka sedikit. Sosok perempuan yang keluar dari pagar itu tampak terkejut saat melihat Galang ada di depan rumahnya. Itu Amara. Galang. Butuh sesuatu? Amara, Ya. gue tahu buat diri jadi kamu sekarang pertanyaan gue juga tahu jadi kamu seseorang yang pernah beritanya. Hah? Diri kamu? Amara, kamu mau kan gue panjangin untuk jadi pacar. Amara mengendapkan matanya beberapa kali terkejut. Dia memperhatikan wajah Galang yang tampak tidak membuat ekspresi apapun. Namun, lagi-lagi dibuat terkejut karena laki-laki itu tersinggung begitu kaya. Hari demi hari berlalu, Galang yang semula bersabuk, perlahan memantapkan hatinya untuk menjadi gadang dan kembali lagi ke kehidupannya. Seperti sekarang, dia kini mampu melangkah melanjutkan kehidupan lainnya dan menjalani hari-harinya dengan baik. Begitupun dengan Arvin yang sudah memulai kisah cintanya dengan perempuan yang sudah dia cintai sejak lama. Celia mulai pulih dari kesedihannya, tetapinya yaitu Gara tidak pernah meninggalkannya untuk berbagi kesedihan. Karina makin bisa menghibur dia dan melengkapi cita-cita dengan baik. Kehidupan mereka mulai membaik perlahan. Namun yang pasti, keberadaan Amara tidak akan pernah dilupakan. Entah itu bagi Celia dan Karina, bagi Galang, atau bahkan bagi teman-teman yang lainnya, yaitu Amara, Karina, dan Jessie.